Ada orang yang miskin karena keadaan, tapi ada juga orang yang miskin karena pilihan. Pilihan untuk tidak mau belajar, pilihan untuk tidak mau berusaha, dan pilihan untuk tidak mau berubah. Bukan cuma soal miskin uang, tapi juga miskin akal, Pak. Pilihan untuk terus hidup nyaman dalam kemalasan, sambil berharap dunia iba dan terus-terusan menyuapi. Ya pemirsa, sebuah keluarga miskin di Purwakarta, Jawa Barat hidup dengan 12 anak. Keluarga dengan 12 jiwa ini hidup dalam kondisi memprihatinkan. Punya banyak anak, hidup masih serba kekurangan, nggak ada yang sekolah, semuanya disuruh nulis. Apakah itu berarti mereka korban dari ketidakadilan dunia? Tentu tidak dong. Mereka juga pelaku, Pak. Pelaku atas keputusan bodoh yang mereka anggap sebagai takdir. Ya inilah wajah dari kemiskinan yang makin kesini bukan cuma menyedihkan teman-teman, tapi menyebalkan, memuakan, bahkan menjijikkan. Bayangin, satu keluarga dengan 11 anak, tidak ada yang sekolah teman-teman, hidup di bawah garis kemiskinan dan saking miskinnya sampai anak-anaknya yang masih kecil-kecil dipaksa jualan kue. Ibunya lagi hamil anak ke-12 dan bapaknya nganggur, pasrah, kehendak Tuhan katanya. Wow. Bahkan ketika mereka udah jelas-jelas salah ya, mereka masih merasa benar loh dengan membawa dalil-dalil agama sebagai pembenaran. Udah kebayang kan betapa tololnya bapaknya ini, nggak mau berusaha, nggak mau KB, hanya mengandalkan hidupnya yang tidak berguna dari keringat anak-anaknya yang masih kecil. Ketika gue nonton videonya Kang Deddy ini, gue jadi inget waktu dulu masih merantau ke Jakarta, kan gue tinggal di daerah Bronx tuh, daerah yang cukup padat di Jakarta Timur lah. Dan kenapa gue tinggal di sana? Ya simple Pak, karena waktu itu cuma di sanalah harga sewa yang mampu gue bayar. Dan di sana, di daerah Bronx yang gue tinggali waktu itu fenomena kayak gini tuh banyak banget teman-teman. Seolah fenomena pengangguran banyak anak di gang-gang sempit di Jakarta itu hal yang lazim gitu. Istrinya kerja serabutan, pontang-panting, jadi ART di sana-sini, anaknya banyak, nggak ada yang sekolah, semuanya disuruh ngemis. Jadi ondel-ondel lah, dicat silver lah, panas-panasan di jalan. Sementara bapaknya masih sehat, masih bugar, dan tentu saja nganggur. Bagi kita yang punya kemampuan untuk berpikir sedikit lebih normal, mungkin hal-hal semacam ini aneh gitu. Kok bisa ada seorang pria, seorang kepala keluarga yang mampu untuk tidak berbuat apa-apa ketika dia lihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa anak istrinya menjalani kehidupan yang begitu sulit. Kok bisa gitu loh, udah tahu miskin masih aja produksi terus, masih aja bikin anak terus. Sementara orang-orang yang punya penghasilan stabil aja mikir-mikir untuk punya anak atau nambah anak. Orang-orang miskin tolol ini bangga sekali punya anak banyak gitu. Mereka masih memegang teguh prinsip yang kuat bahwa anak adalah rezeki. Banyak anak berarti banyak rezeki. Tapi nggak ada yang dirawat, nggak ada yang disekolahkan, nggak ada yang diperjuangkan untuk bisa punya kehidupan yang layak. Semuanya dibiarkan berkeliaran, kotor, lusuh, kelaparan, dan nggak punya masa depan. Tentu kita semua jadi bertanya-tanya gitu, itu sebenarnya anak atau cuma tiket untuk minta-minta? Kalau agama mengajarkan tanggung jawab, kenapa orang-orang miskin tolol ini justru bersembunyi di baliknya untuk lari dari kewajiban? Kalau tahu miskin, kenapa terus bikin? Gue yakin pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul di benak kalian ketika kalian menjumpai fenomena ini di depan mata kalian sendiri. Tentang bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka mengambil keputusan, dan bagaimana cara mereka mempertimbangkan resiko yang akan datang. Tapi mungkin berpikir panjang itu terlalu sulit bagi orang yang bahkan otak aja nggak punya. Dan yang membuat kemiskinan ini jadi semakin menjijikan adalah orang-orang miskin tolol ini suka banget membungkus kemalasan mereka dengan dalil-dalil agama gitu. KB dianggap dosa, vasektomi dianggap melawan Tuhan, tapi nyuruh anak-anak mereka untuk ngemis, dicat silver, dipaksa jualan kue sampai jauh banget dari rumah. Padahal mereka masih kecil-kecil. Apakah perbuatan tolol itu tidak berdosa bagi mereka? Dan ironisnya meskipun mereka miskin, tapi banyak sekali dari mereka yang masih punya HP, Pak. Masih bisa TikTokan, masih bisa ngomentarin influencer favorit mereka, masih bisa ngehujat orang, masih bisa bikin konten joget-joget. Tapi kerja nggak sempet.
Bertani, bercocok tanam, beternak, ribet, males. Lebih gampang nyuruh anak minta-minta. Jadi meskipun hidup mereka keras, tapi yang mereka andalkan untuk hidup bukan kerja keras, Pak, tapi belas kasihan dari orang lain. Semua tenaga mereka dicurahkan bukan untuk bertahan hidup, tapi bertahan sebagai beban. Dan ketika ada orang yang negur, ada orang yang nyuruh mereka kerja, mereka marah, Pak. Bilangnya, jangan menghakimi dong. Kita ini korban dari ketidakadilan. Kita gini karena nggak ada kesempatan. Kalian mah enak bisa punya ini itu. Kita juga nggak mau hidup kayak gini. Padahal jelas-jelas keputusan mereka untuk tidak memakai otak mereka lah yang membuat hidup mereka semakin sulit. Karena hidup dari belas kasihan ternyata lebih gampang daripada hidup sebagai manusia yang bermartabat. Di perempatan jalan kita pasti sering nemuin anak-anak kecil yang digendong buat ngemis. Dicat silver, disuruh panas-panasan, ngemis bawa kaleng, lusuh, kotor, kelaparan, dipaksa cari uang demi orang tua yang gak sanggup jadi orang tua. Anak-anak yang kita lihat di perempatan ini tidak sedang dibesarkan, teman-teman. Mereka sedang dikorbankan, bukan karena gak ada pilihan, tapi karena orang tuanya malas dan tolol. Karena realitanya banyak dari mereka yang sebenarnya masih sehat, masih kuat, tapi lebih memilih untuk duduk diam di rumah dan nyuruh anak-anaknya yang ngemis. Mereka bisa aja loh kalau mau kerja kasar, tapi mereka nggak mau. Tapi herannya, selalu ada waktu untuk tiktokan, nongkrong, dan bikin anak lagi. Ketika Kang Deddy datang menawarkan bantuan ke keluarga yang miskin ini, dengan syarat harus KB dan nggak boleh bikin anak lagi, dan anak-anaknya akan disekolahkan semuanya, tentu sebagai manusia normal kita pasti berpikir kalau wah ini adalah kesempatan nih. Ini adalah tiket untuk keluar dari kemiskinan. Biar anak-anaknya tidak bernasib sama seperti bapaknya yang males itu. Tapi nyatanya gimana responnya coba? Ditolak, Pak. Nggak mau loh dia dibantu dengan syarat seringan itu. Jadi mereka maunya disuapin terus, tapi nggak mau diatur. Tetap nggak mau berubah. Jadi jelas teman-teman, maraknya kemiskinan ini bukan karena mereka tidak mampu untuk mengubah nasib, tapi karena mereka tidak mau. Dan ini akan jadi mentalitas yang begitu menjijikkan sekali kalau ini dibiarkan. Karena korban dari semua ini itu bukan cuma orang tuanya, Pak, tapi anak-anaknya ini loh, keturunannya ini loh, anak-anak yang masih belum ngerti dunia tapi tahu-tahu udah dicat silver ini loh. Disuruh jualan kue, disuruh ngemis, tidak sekolah, tidak punya masa depan, dan dari kecil diajari bahwa mengemis lebih realistis daripada mencapai mimpi. Ya memang gak semua orang miskin itu punya mentalitas seperti ini, teman-teman. Ada loh orang miskin yang masih mau berjuang dengan menjaga martabatnya demi memberikan kehidupan yang selayak mungkin bagi keturunannya. Biar anak-anaknya tidak bernasib sama seperti dia, itu banyak. Orang-orang yang sebenarnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, tapi rela berusaha mati-matian berapapun hasilnya, biar keturunannya bisa punya hidup yang lebih layak. Itu masih banyak. Ada mah ada. Dan gue sangat respect dengan orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Karena gue pun juga pernah berada di kondisi itu. Orang miskin yang rajin, yang mau berusaha, itu emang patut kita bantu. Dan gue pun juga berusaha untuk membantu orang-orang yang masih mau berusaha. Tapi orang miskin yang malas, yang tolol, bebal, menjadikan anak sebagai alat untuk meminta-minta, nggak usah dikasihani, teman-teman. Karena mereka bukan korban, Pak. Mereka itu penyebab. Dan selama mereka tidak malu untuk hidup seperti itu, kita pun juga nggak usah segan-segan untuk bilang, kalianlah masalahnya. Jadi kemiskinan memang bisa terjadi pada siapa saja, teman-teman. Tapi bertahan pada kemiskinan, memanjakan kemalasan, dan terus merasa benar, itu pilihan. Dan yang memilih hal itu bukan Tuhan. Itu mereka sendiri. Jadi jangan pernah hormati kemiskinan yang dipelihara. Hormatilah mereka yang hidup miskin tapi masih mau berusaha. Sisanya, biar kenyataan yang ngajari mereka. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.